Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita." Apakah kita pernah berharap akan sesuatu hal, namun ternyata kita gagal bahkan tidak mendapatkan apa-apa? Jika kita berkata sering, ya, itu manusiawi. Sebab dalam hidup manusiawi, berharap tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali apa yang akan kita tuju. Jadi, kita tidak berbuat sesuatu, maka apa yang akan kita harapkan? Tentu tidak ada. Tetapi pengharapan manusia hanya sebatas hasil dari apa yang akan kita kerjakan. Hal ini berbeda dengan pengharapan di dalam iman. Bukan hanya hasil dari apa yang kita kerjakan, tetapi hidup kita pun sebuah pengharapan menuju akhir dunia ini. Uniknya, hanya berharap saja sudah mendapatkan untung. Belum lagi hasil yang akan didapatkan pada akhirnya. Bagaimana bisa? Ya, dalam iman kita berharap bukan akan hasil yang kita kerjakan, keuntungan yang kita dapatkan sangat besar, yaitu ketabahan dan ketekunan. Percayakah kita bahwa ketika kita gagal menerima apa yang kita harapkan, semua itu akan menimbulkan kekecewaan? Tetapi pengharapan di dalam iman tidaklah demikian. Justru kegagalan yang kita terima akan melahirkan semangat baru dalam hidup beriman. Sebab dengan kegagalan tersebut, kita belajar untuk lebih lagi. Dan iman kita semakin dewasa untuk berhadapan dengan banyak pergumulan. Paulus menjabarkan dengan baik proses terjadinya pengharapan bagi umat yang percaya. Ia berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Kesengsaraan akan melahirkan ketekunan. Ketekunan akan melahirkan daya tahan terhadap ujian. Dan daya tahan terhadap ujian tersebut tentunya akan melahirkan pengharapan yang besar. Jadi pengharapan dalam Kristen bukanlah sebatas menunggu hasil, tetapi pengharapan yang lahir dari banyak pencobaan dan mungkin dari banyak kegagalan. Saudara-saudari, kekuatan kita sesungguhnya adalah kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia itulah pengharapan kita menjadi hidup. Namun jika kita belum hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hal ini akan sulit untuk kita lakukan. Sebab di dalam Roh Kuduslah kita dimampukan untuk terus berharap akan kasih karunia Tuhan. Tetaplah hidup dalam pengharapanmu. Amin. Allah, Bapa sumber segala nikmat kehidupan, telah Engkau jagai tubuh, roh dan jiwa ini selama dalam peraduan. Kini aku bangkit untuk menyongsong hari baru. Sebagaimana iman ini menerima terang daripadamu, biarlah tubuhku menyambut mentari sebagai terang yang menghangatkan batinku. Hari ini, ketika samar-samar terang nampak di ufuk timur, kan kupersiapkan apa yang aku perlu untuk tanggung jawab dari sebuah karya yang telah Engkau tetapkan bagiku. Sekiranya aku melemah, biarlah Roh-Mu menguatkan.
sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab dalam satu hari ini dapat kuselesaikan, sehingga semua karya disempurnakan di dalam kasih-Mu. Semoga jalan yang lurus terlihat jelas di hadapanku, sebagaimana jalan yang telah ditetapkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.